Marilah kita membuka kebaktian kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa kami mempunyai kesempatan yang indah ini, di mana kami bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk memuji nama Engkau, untuk mendengarkan firman Engkau, dan untuk menjalankan firman Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami bisa sehat, bisa berkumpul kembali di ruangan ini. Kami berdoa agar Engkau bisa mengurapi bibir pendeta Pipi Dali dan juga memberkati semua pelayan-pelayan kebaktian pada pagi hari ini. Demikian pula dengan untuk para jemaat Maranatha yang berada di sini ataupun online. Kiranya Engkau mau selalu memberkati mereka dan membimbing kami semua agar kami bisa berjalan dengan Engkau. Kami bisa mendengarkan firman Engkau, menyimakkan dan melakukannya dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan kami sehari-hari. We are so grateful, O Lord, for all this opportunity, all the blessings that you have given us. We pray that you will teach us, that you will show us, that we would listen, open our heart and our mind, that we may be more like you in our daily life. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. In Jesus' name we pray. Everyone says Amen. Amen. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bulan Mei, bulan yang penuh dengan berkat, di mana kenaikan Tuhan Yesus dan juga Mother's Day dan juga anniversary yang ke-8 dari Gereja Maranatha. Sungguh luar biasa berkat yang telah Tuhan berikan. Amin. Saudara siap memuji nama Tuhan siang hari ini? Sama-sama kita menyembah Tuhan. Hanya mulia, hanya yang kita agungkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Glory, honor.
segala hormat dan kemuliaan. Amin. Mari masuk gerbangnya penuh dengan ucapan syukur. Halamannya dengan penuh puji-pujian. Amin. Biarlah Tuhan disenangkan, saudara dibebaskan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kita mari masuk gerbangnya penuh dengan ucapan syukur. Halamannya penuh dengan pujian, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara yakin bahwa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah harinya Tuhan? Semua hari-harinya Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, apalagi hari ini adalah harinya Tuhan.
This is the day has the Lord has made. Hallelujah. This is the day. This is the day. This is the day has the Lord has made. Has the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Bahasa Indonesia. Hari ini, hari siapa? Haleluya. Mari kita bersukaria, bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Bersama-sama katakan this is the day. This is the day. Amen. This is the day has the Lord has made. Has the Lord. Amen. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad. This is the day has the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day has the Lord has made. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian saudara mengguncang surga. Katakan kanan kiri saudara diberkati hari ini. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Hanya Tuhan yang kita tinggikan. Tiada yang terindah selain Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semaya ajaran. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga.
Kami kagum akan diri-Mu, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan rasa syukur dan hormat. Kami ingin bisa mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, terutama ketika firman-Mu disampaikan. Kami bisa menangkapnya dengan sepenuh hati kami, menaruh perhatian yang penuh dan menyimpannya dalam hati, dan menjadikannya benih-benih syukur yang akan berkembang dan bertumbuh dan berbuah. Dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Akulah pintu. I am the door. Kita membaca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman itu dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, sewaktu kuliah dulu di Jogja, saya pernah praktek di sebuah jemaat di kota Bojonegoro di pantai utara Jawa Timur. Gereja GKI di sana. Saya masih ingat persis di belakang mimbar dari gereja itu ada sebuah pintu kecil tempat pendeta keluar dari situ sebelum dia naik ke mimbar pada waktu ibadah. Nah, di pintu kayu kecil itu terukir sebuah tulisan. Bunyinya Ego Aimi Hetura. Itu bahasa bahasa Yunani yang artinya adalah Akulah pintu. Ego Aimi
Hetura. Akulah pintu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan sebuah kiasan dalam bacaan kita tadi, yang sebenarnya berangkat dari dunia peternakan pada waktu itu. Nah, terus terang di antara hewan-hewan peliharaan, domba itu adalah yang paling lemah. Domba itu hewan yang tidak punya naluri untuk bisa pulang sendiri. Dia tidak punya yang disebut homing instinct. Dia tidak bisa punya naluri untuk pulang. Jadi dia gampang tersesat. Itu domba. Juga dia tidak punya kemampuan untuk self-defense. Dia tidak punya daya pertahanan diri yang baik. Dia punyanya cuma bulu yang tebal itu. Kalau dia kecemplung di sungai, bulu itu malah jadi tambah memberatkan dia, malah membuat dia tenggelam. Jadi domba tidak punya self-defense yang baik. Jadi dia mudah menjadi mangsa yang empuk dari hewan predator atau maling yang mencuri dia. Itu sebabnya kawanan domba itu selalu membutuhkan gembala dan membutuhkan kandang untuk menjaga mereka. Dua hal itu, gembala dan kandang. Bicara tentang kandang domba waktu itu, saudara-saudara, itu adalah sebuah tempat di mana kawanan domba itu digiring pulang kalau malam hari. Kalau kandang itu di dalam kota, biasanya itu cukup besar, dibangun berpintu, punya pintu. Tetapi kalau kandang itu di luar kota, biasanya itu dibuat dari tumpukan-tumpukan batu yang melingkar. Begitu, ada tumpukan-tumpukan batu yang melingkar, tetapi ada bagian jalan masuk dan jalan keluar dari situ di antara tumpukan batu itu. Tapi tidak ada pintunya. Jadi hanya tumpukan batu melingkar, tapi ada bagian yang tidak ada tumpukan batunya sehingga itu menjadi jalan keluar masuknya. Jadi tidak ada pintunya. Pintunya adalah gembala itu sendiri. Karena gembala kalau malam akan duduk di situ. Gembala kalau malam dia akan berbaring di bagian di tempat jalan masuk keluar itu. Jadi dirinya itu menjadi pintu sekaligus. Itu sebabnya kita bisa mengerti kenapa dalam Yohanes 10 Yesus itu berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Satu sisi, tapi di sisi lain dia juga bicara, "Aku adalah pintu ke domba-domba itu." Jadi imajinasi itulah yang ternyata Tuhan Yesus maksudkan di sini. Yesus itu berkata dia gembala sekaligus dia pintunya. Karena kalau gembala-gembala itu domba-domba itu berada di dalam lingkaran kandangnya pada malam hari, maka bagian jalan keluar masuknya itu diduduki gembala. Siapa yang mau masuk mengganggu domba-domba itu harus berhadapan dengan dirinya lebih dulu. Dia adalah pintunya sekaligus. Saudara sekalian, gambaran tentang pintu ini sebenarnya ingin mengatakan tentang otoritas. Pintu itu simbol ilustrasi dari sebuah otoritas. Artinya, hanya gembala yang punya otoritas masuk dan keluar melaluinya.
pencuri tidak, predator yang mau masuk harus menghadapi pintu yang sekaligus adalah gembala domba-domba itu. Jadi otoritasnya ada di situ. Dia yang berada di pintu itu memegang seluruh otoritas atas hidup dan matinya domba-domba itu. Pengarang lagu himne gereja yang terkenal namanya Isaac Watts pernah menulis sebuah syair yang bunyinya begini. My shepherd, you supply my need. Most holy is your name. In pastures fresh, you make me feed beside the living stream. You bring my wandering spirit back when I forsake your ways. You lead me for your mercy's sake in path of truth and grace. Saya tertarik pada kalimatnya. You bring my wandering spirit back when I forsake your ways. Saudara sekalian, kalau Alkitab mengilustrasikan kita ini seperti domba, betul kan? Kita ini disebut sebagai domba. Entah saudara dan saya suka atau tidak didomba-dombakan, ya. Entah kita suka atau setuju atau tidak dijadikan seperti domba, tapi kalau Alkitab mengilustrasikan seperti itu, menurut hemat saya pasti benar. Karena sejujurnya kita ini memang mirip domba, mudah tersesat. Kita juga tidak cakap melindungi diri kita sendiri. Kita ini gampang terseret oleh arus, lalu kita ini kehilangan diri kita sendiri. Suka atau tidak, kita ini seperti itu. Kita suka tidak sadar bahwa diri kita ini terbuka, vulnerable sekali bagi ancaman bahaya. Jiwa kita ini suka wandering around, kemana-mana, lalu tidak bisa kembali, tersesat. Tetapi justru karena itulah kita ini membutuhkan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akui saja kita ini memang tidak cakap melindungi diri, dan kita memang mudah tersesat. Kalau Anda pernah nonton film yang bagus sekali, yaitu tiba-tiba hilang judulnya, The Greatest Showman. Film The Greatest Showman itu film yang sangat bagus, menggambarkan bahwa jiwa manusia itu bisa tersesat dengan mudah. Orang ini orang baik, orang yang punya bakat. Dia kemudian menjadi seorang entertainer, dan kemudian dia sukses, perlahan demi perlahan menapaki tangga kesuksesan. Tapi suatu saat dia punya keluarga yang sangat baik, istri dan anak-anak yang baik. Tapi suatu saat dia mulai serakah. Kepopulerannya, keberhasilannya membuat dia makin serakah, sampai dia mulai berpaling dari home base-nya, yaitu istri dan anak-anaknya. Mulai tertarik pada wanita yang menjadi penyanyi di tempat di mana dia menyelenggarakan show. Dia mulai berpaling dan mulai agak menjauh. Kemudian
ada sebuah lagu di film itu yang kemudian menjadi sangat terkenal, dinyanyikan oleh penyanyi yang dia mulai tertarik tadi. Judulnya adalah Never Enough. Jadi kalau siapa mendengar lagu itu di dalam film itu, Never Enough, itu menggambarkan jiwa manusia itu seringkali merasa never enough. Dan kalau orang sudah never enough, dia akan mudah terseret arus dan kehilangan home base-nya, kehilangan bahkan dirinya sendiri. That is us. Itu adalah kita, gambaran manusia. Tapi syukurlah saudara dan saya ini punya gembala yang baik, Yesus Kristus. Tapi hari ini saya tidak ingin konsentrasi kepada pernyataan aku adalah gembala yang baik. Sudah sering. Kita akan berkonsentrasi pada pernyataan yang satunya, akulah pintu. Walaupun sebetulnya itu sekaligus keduanya. Karena gembala itu sekaligus adalah pintu. Dia pemegang kontrol. Dia pemegang otoritas yang tertinggi atas hidup kita. Yesus itu memegang otoritas tertinggi yang menentukan perkara apa saja yang boleh mendatangi hidup kita. Alkitab mengatakan tak sehelai rambut kita yang jatuh tanpa seizin Dia. Bayangkan, satu helai saja tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu Dia punya otoritas penuh mengizinkan atau tidak mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, sebab pintunya adalah Dia. Baik suka maupun duka, tidak akan diperbolehkannya mengunjungi kita tanpa alasan. Pintu wewenang itu sepenuhnya ada di tangan. Dan pada akhirnya sebuah jalan itu terbuka atau jalan itu tertutup di dalam hidup kita, itu terpulang pada kehendak dan rencana. Sebab Dia pegang otoritasnya. Istilah kerennya, God is in control. Jesus is in control. Tetapi kontrol itu, saudara-saudara, bukan kontrol kita. Cara Tuhan mengendalikan hidup ini tidak sama dengan cara kita. Di sini seringkali masalah. Atau kalau pakai bahasa Alkitab, jalannya bukan jalan kita. Tadi kita nyanyikan lagu, jalan Tuhan itu tak terselami oleh kita. Seiring bertambahnya umur saya semakin menyadari kebenaran ini, bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Cara Tuhan mengkontrol hidup ini berbeda dengan cara kita mengkontrol. Yang tadinya saya anggap ini jalannya, ternyata bukan. Semula saya sangka jalannya lurus, ternyata berliku-liku dan harus berbelok-belok melalui bahkan jalan yang berputar. Seperti orang Israel di padang gurun, mengira perjalanannya itu straight, lurus. Dan memang mestinya cepat sih, cukup cepat dari Mesir itu sampai ke Kanaan. Kalau kita lihat peta, kalau lurus sebetulnya nggak lama-lama. Tapi ternyata Tuhan membuat jalannya muter. Sehingga dibutuhkan 40 tahun untuk mencapai. Jalan Tuhan itu seringkali memang bukan jalan kita. Makin umur saya bertambah, saya makin menyadari kebenaran itu.
Bahkan saudara-saudara, tidak jarang hidup ini membawa kita bertemu dengan jalan buntu. Entah itu kesempatan kita direbut orang, entah hak kita dirampas orang lain, entah langkah kita dijegal di tengah jalan, jalan kita dihambat, pintu ditutup untuk kita. Istilahnya, sengaja pintu itu ditutup untuk kita. Seperti kata lirik sebuah lagu rohani. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Betul kan? Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, bahkan it's too late for everything. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita percaya Tuhan adalah pintunya, tidak demikian. Sebab Tuhan itu di atas semuanya, Dialah pintunya. So never give up. Manusia bisa saja menutup pintu bagi kita. Namun Tuhan punya rencana tersendiri. Apabila sebuah pintu ditutup bagi kita, itu artinya Tuhan sedang membuka pintu yang lainnya. Kalau kesempatan ini tertutup, artinya Tuhan sedang membukakan kesempatan yang lainnya. Masalahnya, kita ini seringkali tidak bisa langsung menerima kenyataan sebuah pintu itu ditutup di hadapan kita. Kita tidak bisa langsung menerimanya. Kita melongo, loh kok ditutup? Lalu kita berhenti lama di situ dan meratapinya. Seperti kata Helen Keller, wanita buta yang penuh prestasi itu. Dia bilang begini, when one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Ketika satu pintu kesempatan, satu pintu kebahagiaan tertutup, yang lain sedang dibukakan. Tetapi seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang sudah tertutup itu. Melongo di situ. Gak bisa percaya dan menerima itu. Sehingga membuat kita tidak bisa melihat pintu lain yang sedang Tuhan bukakan. Saudara sekalian, sebaliknya, itu kalau pintu tertutup. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah membukakan pintu bagi kita, tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Jika doa Anda didengar Tuhan, dan segala jalan Tuhan bukakan, sesukar apapun jalan itu, tidak ada orang yang bisa menghalangi Anda masuk ke situ. Yesus itu Tuhan yang bangkit. Kita baru merayakan Paskah, bukan? Pintu kubur pun terbuka ketika dia bangkit. Kalau pintu kubur pun dibukanya, pintu apa lagi yang masih bisa menutup jalannya?
Itu harus menjadi keyakinan iman Kristen. Kalau Anda percaya Tuhan yang bangkit, pintu kubur pun dibukanya. Katakanlah kepada semua pintu yang lain dalam hidup ini, kalau pintu kubur pun Yesus buka, pintu apa lagi yang Dia tidak bisa buka untuk kita? Bahkan kadang-kadang jalan-jalan yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita sangka, kalau itu dalam perkenan Tuhan, bisa ada di dunia ini. Sabtu kemarin, saudara-saudara, gereja kami menyelenggarakan ibadah perkawinan. Saya melayani kebaktian pemberkatan nikah sepasang muda-mudi. Yang satu orang LA, yang satu orang Jakarta. Tadinya mereka nggak pernah saling kenal. Masing-masing nggak pernah punya pacar. Suatu saat, kami punya Bible study class. Sekarang lewat Zoom. Dulu in person, sekarang sejak pandemi sampai sekarang lewat Zoom. Karena yang mengikuti bukan cuma orang LA saja, dari Jakarta, ada dari San Diego dan seterusnya. Sehingga kami tetap memelihara Bible study yang Zoom ini. Nah, di Bible study Zoom ini suatu saat dua wanita anggota Bible study ini yang saling kenal, saling tahu bahwa ini anaknya cari jodoh istilahnya, ya, menantikan jodoh dari Tuhan, anak lakinya. Yang satu ini punya kenalan di Jakarta, kenalan dekat yang tahu anaknya perempuan menantikan jodoh. Ya, omong punya omong, cerita punya cerita, singkat cerita, dikenalkanlah pria dan wanita, satu LA dan satu Jakarta ini. Dan akhirnya mereka mulai berkenalan jarak jauh lewat texting. Dan kemudian perkenalan berlanjut, saling mengunjungi. Dan kemudian akhirnya singkat kata mereka menikah kemarin. Kalau saya membayangkan sebuah kelas Bible study, kalau Tuhan berkenan, bisa menjadi pintu perjodohan. Bukan? Itu kalau tidak ada perkenalan di kelas Bible study, bagaimana caranya mereka bisa bertemu? Tidak kenal sama sekali, satu LA, satu Jakarta. Kalau nggak ada jalurnya untuk bertemu, ya nggak akan pernah ketemu. Tapi kok ya Tuhan itu membuat sebuah kelas Bible study menjadi pintu berjodoh. Itu jalan yang tak pernah kita sangka. Itu cuma salah satu contoh, saudara-saudara. Ada banyak cerita lain lagi dalam hidup ini yang menunjukkan kalau Tuhan itu berkenan dan Dia membukakan pintunya, pintu apa saja Dia bisa bukakan untuk membuat rencananya digenapi. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah pintu." Beberapa hari yang lalu, saya menerima WA kontak dari seorang sahabat lama di Surabaya. Dia bercerita anaknya sekarang ada di Dubai. Punya pergumulan struggle dia sekeluarga. Tapi suatu saat dia membuka channel YouTube. Keluarlah saya. Dan kemudian dia mendengarkan channel YouTube Saat Teduh saya. Renungan sangat singkat di situ disertai doa. Lalu dia mulai tiap hari mendengarkan. Dan dalam struggle itu mereka sangat terbantu secara rohani dengan firman Tuhan itu. Sampai suatu saat setelah pergumulan itu makin teratasi, suaminya ini, dari anak yang laki, itu memimpin sebuah persekutuan Kristen Katolik di Dubai.
Karena di sana tidak ada gereja yang bisa menampung orang-orang Kristen seperti kita ini. Jadi mereka cuma membentuk persekutuan, dan itu pun kumpulan dari Kristen yang Katolik. Dan mereka mengadakan persekutuan rutin. Mereka menghubungi saya, minta saya memimpin salah satu persekutuan rutin mereka melalui Zoom. Saya tidak pernah kenal anak ini dan langsung, dan apalagi orang-orang Kristen Katolik di Dubai. Jadi bagaimana saya bisa melayani mereka? Karena Tuhan mempertemukannya lewat YouTube itu. LA dan Dubai bisa bertemu di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam firman-Nya, kalau Tuhan membukakan pintu. Always does. Tuhan itu adalah Tuhan sang pembuka jalan. Yesus berkata, akulah pintu. Dia yang berwenang untuk membuka. Dia yang berwenang untuk menutup sebuah jalan. Kalau jalan Anda tertutup, yakinlah Tuhan yang membukakan jalan yang lain. Tapi kalau jalan Anda dibukakan Tuhan, sesukar apapun, laluilah bersama Tuhan. Karena Dia pasti akan menyertai. Tugas kita bukan membuka dan menutup pintu. Itu tugas Tuhan. Tugas kita adalah berjalan bersama Dia. Menjadi domba-domba gembalaannya. Mendengar suaranya. Mengikuti pimpinannya. Dan menyerahkan kendali hidup kita ini di tangannya. Ingatlah, Dia adalah pintunya. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan perjamuan, merayakannya dengan hati yang bersyukur. Saudara sekalian, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, dalam perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan roti itu, Ia mengangkat cawan perjamuan, seraya berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Do this in remembrance of me. Saudara-saudara, dengan demikian, atas kehendak Tuhan Yesus sendirilah, murid-muridnya, gerejanya, di segala abad dan tempat, diundang untuk selalu mengenang peristiwa kematiannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dalam kemenangan,
kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali kelak dalam kemuliaan. Itu sebabnya Maranatha Church pada hari ini menyelenggarakan perjamuan kudus ini. Dan barang siapa yang telah mempersiapkan hatinya, marilah kita menyambut perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Kita merayakannya dengan hati yang berdamai satu dengan yang lain. Berdamai antara kita dengan diri sendiri, damai antara kita dengan Tuhan, dan damai di antara kita satu terhadap yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita saling berucap, peace be with you, peace be with you. Sebelum kita menerimanya, mari saudara-saudara kita menghayati bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan bagikan. Melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu? Melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu? Melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Apakah ada saudara yang belum menerima bagiannya? Saudara sekalian, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah dipecahkan untuk menjadi kurban penebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Ingat dan percayalah juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan
untuk menjadi kurban penebusan yang mendatangkan keselamatan dan hidup yang kekal. Makanlah dan minumlah. Mari saudara kita menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdua. Saudara diberkati Tuhan ya. Terima kasih buat berkat firman-Nya Pak Pipi. Kita semua disadarkan bahwa kita ini domba yang harus menurut sama gembalanya. Sekarang saat ini kita akan berdoa syafaat untuk teman-teman, saudara-saudara kita semua, untuk para pengurus di tempat ini, dan kita akan berdoa untuk semua yang membutuhkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus menurut kepadamu, karena Engkaulah pintu, Engkaulah jalan keluar. Tuhan, dunia ini Tuhan Yesus semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin gelap. Tapi Tuhan, kami punya Engkau Allah yang terang, Engkaulah yang akan menunjukkan jalan Tuhan kemana kami akan melangkah. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Pipi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau terus Tuhan bawa Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini melangkah. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus dimanapun Tuhan, kemanapun Tuhan hamba-Mu ini pergi bersama dengan keluarganya, ada tangan kasih Tuhan yang melindungi. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang terus Tuhan memberikan hikmat dan marifat untuk hamba-Mu ini. Kesehatan dan Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini perlukan, biar Engkau yang mencukupi. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan Engkau. Kami berdoa terus Tuhan untuk Ko Handi dan Ko Abi. Tuhan, kesehatan Tuhan kedua anak-Mu ini biar Tuhan menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan, sebelum dokter menjamah kedua anak-Mu ini, biar kiranya Engkau terlebih dahulu Tuhan, yang Tuhan memberikan kepandaian ekstra untuk para dokter yang merawatnya. Engkau mengurapi Tuhan, memberkati obat-obatan yang akan dipakai Tuhan ke dalam tubuh kedua anak-Mu ini. Biarlah kesehatan boleh menjadi milik mereka. Tuhan, Engkau mengetahui kesetiaan mereka ya Tuhan. Kami juga terus mau berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Cik Liani, dari Ibu Aimin, dari Pak Ritiau. Engkau tahu Tuhan Yesus kesehatan mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang mereka butuhkan. Biar Tuhan Yesus mereka terus Tuhan mengangkat
hati mereka untuk mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk Pak Emil dan Pak Sugianto. Biarlah kesehatan mereka juga Engkau yang pulihkan. Kami juga saat ini mau mengangkat anak-Mu Tuhan, Evan, yang ada bersama dengan kami. Tuhan, belas kasih-Mu biar kiranya Engkau turunkan untuk anak ini Tuhan. Engkau mengetahui kesetiaan orang tuanya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau Tuhan memulihkan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan untuk anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pengurus di Gereja Maranatha ini Tuhan. Gereja yang Engkau sudah dirikan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai, Engkau terus Tuhan memberkati para pengurus. Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka Tuhan, untuk apa yang mereka akan kerjakan Tuhan, untuk kemajuan gereja ini, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk Tuhan negara kami Amerika. Engkau tahu Tuhan, negara ini Tuhan, saat ini Tuhan memerlukan Engkau. Negara yang saat ini Tuhan penuh dengan kejahatan. Negara ini yang saat ini Tuhan penuh dengan Tuhan bencana-bencana alam. Kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan menurunkan tangan kasih-Mu untuk Amerika. Tuhan, biarlah banyak Tuhan Yesus, jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang terus berdoa untuk negara Amerika ini. Biarlah dari presiden sampai pemimpin yang terkecil sekalipun, mereka terus mempertahankan in God we trust. Tuhan, kami mau mengangkat negara tempat di mana kami berasal, yaitu Indonesia. Negara yang kami cintai bersama ini Tuhan Yesus. Biarlah ada kasih Tuhan turun di sana. Tuhan, kami terus berdoa, kami terus Tuhan mohon Tuhan, supaya Tuhan negara Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan hujan pertobatan, yang penuh dengan kasih Tuhan. Biarlah mereka Tuhan tetap terus Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus, mengenal Engkau, mencintai Engkau dan mencintai Tuhan sesama anak bangsa di sana. Presiden Jokowi Tuhan yang saat ini memimpin Indonesia, biar kiranya ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyertainya. Dan biar negara Indonesia itu terus Tuhan mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa menjadi Tuhan landasan mereka, dasar mereka untuk terus Tuhan hidup bernegara. Tuhan, untuk negara Israel biji matamu, kami juga mau terus Tuhan mengangkat mereka untuk doa-doa kami, bahkan doa-doa pribadi kami terus mau berdoa buat negara ini, negara yang sudah Engkau kasihi ini Tuhan. Biar mereka Tuhan Yesus sadar, mereka tahu bahwa Mesias sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar ini, untuk gereja Betani yang tempat di mana kami Tuhan boleh beribadah saat ini. Biar kiranya Tuhan ada kesatuan, ada kasih cinta Tuhan untuk gereja Betani. Biar Tuhan hidup kerukunan antara kami dengan gereja ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sendiri yang menuntun, yang memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya pada siang ini diberkati Tuhan. Kami pulang, keadaan kami akan berbeda seperti pada waktu kami datang. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami diampuni. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa, bukan ibadah yang biasa-biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami menaikkan pujian syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Budi untuk firman-Nya. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi pengendali jalan kita. Karena Tuhanlah yang menjadi pintu keselamatan kita. Sebelum melakukan persembahan, saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sambil memberi, kita akan pujikan pujian This is the Day. Yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. We will rejoice.
duduk saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami masih dapat beribadah bersama. Dan biarlah terima kasih juga untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Dan persembahan kami ini dapat dipakai untuk pemuliaan nama-Mu. Dan Kau berkati juga orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang. Selamat berbakti di Maranatha Citini. Thank you for coming. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Robianto Notomihato. Harap bisa datang pada tepat pada waktunya. Minggu depan bertepatan dengan hari Mama Day. Kami mengundang bapak-bapak yang terhormat untuk menyiapkan lunch potluck. Jangan kalah ya sama ibu-ibu. Kita bikin potluck yang terbaik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa bapak-bapak yang di sini siapin yang terbaik buat mama, oke? Baik, saudara, saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan pujikan Maranatha sebelum kita mendapatkan doa berkat. Saudara, kita kembali dalam hidup kita setiap hari dengan tekad yang diperbaharui untuk terus mengikuti Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus. Dia tahu pintu mana yang terbuka, Dia tahu pintu mana yang tertutup. Ikutilah jalannya dan layanilah Dia dengan hati yang penuh syukur, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera-Nya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,